Assalamualaikum, yuk ikutin keseruan donor darah hari ini. Di sini aku bakalan kasih tahu gimana caranya atau alurnya buat donor darah di Kota Bandung. Pertama, kita datang dulu, kemudian dapat nomor antrian. Ini tuh diprintin sama satpamnya ya. Kemudian kita langsung masuk aja kalau udah dipanggil sesuai dengan nomor antriannya. Lalu kita tanyakan ke petugasnya kalau kamu itu baru pertama kali donor. Tapi kalau yang udah pernah donor, kamu langsung aja masuk ke bilik-bilik komputernya. Biasanya untuk yang pertama kali donor itu tuh yang ditanya cuman KTP aja sih. Oke, buat kamu yang udah pernah, kita langsung masukkan aja. Di sini ada user atau misalkan nomor KTP juga bisa. Lalu kita klik cetak antrian dan info kosen. Selanjutnya, di sini kamu pilih jenis donor apa. Kalau misalkan sukarela, klik aja di bagian sukarela atau pengganti atau keluarga ataukah donor aferesis. Setelah itu nanti akan muncul kuesioner-kuesioner dimulai dengan apakah kamu sehat hari ini, kemudian apakah lagi minum antibiotik, apakah kamu ada minum obat lain untuk infeksi, kemudian apakah sedang minum obat pengencer darah atau pernah mengalami sakit kepala dan demam secara bersamaan dalam 1 minggu terakhir, kemudian juga apakah kamu sedang hamil, jika iya berapa bulan, lalu dalam 8 minggu terakhir kamu udah mendonorkan darah kamu belum, baik darah merah maupun darah aferesis, kemudian apakah kamu juga pernah menerima vaksinasi dan suntikan di 8 minggu terakhir ya. Kalau misalkan lebih sih nggak masalah, kita langsung checklist aja yang tidaknya. Selanjutnya, dalam waktu 12 minggu terakhir, apakah kamu pernah menerima transfusi darah, lalu pernah mendapatkan transplantasi organ, pernah cangkok tulang, tertusuk jarum, berhubungan dengan penderita HIV, berhubungan dengan pekerja seks komersil, berhubungan dengan pengguna jarum suntik, kemudian juga pernah berhubungan dengan laki-laki biseks atau berhubungan dengan penderita hepatitis atau mungkin sedang tinggal dengan penderita hepatitis. Lalu apakah memiliki tato, tindikan atau kencing bernanah, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya sampai dengan 41 pertanyaan. Ini wajib kamu isi ya, dan harus jujur. Kalau misalkan iya, kalian klik iya, kalau tidak, klik tidak saja. Nah, ini tuh bisa jadi pertimbangan juga untuk di next selanjutnya, yaitu asesmen oleh dokter. Kak, kalau misalkan pendonor ada yang berbohong gimana ya? Kan kasihan untuk penerimanya, nanti darahnya kotor atau enggak sehat. Kalian jangan khawatir ya, karena di PMI itu udah pasti dicek lagi si darahnya, dicek lagi apakah ada penyakitnya atau enggak. Itu tuh nanti pas kita donor itu tuh diambil sampel darahnya. Oke, selanjutnya langsung diklik aja saya setuju dan lanjut print nomor antrian. Tara, ini dia nomor antriannya udah keluar. Jangan lupa kamu log out ya di ujung kanan atas. Oke, ini dia nomor antrian aku S146 dan kita nunggu sekarang udah di antrian 141, tunggu tinggal 5 lagi. Ini tuh mau di asesmen ulang. Biasanya di sana tuh, di dalam sana tuh ditensi, kemudian ditanya tidur kita berapa jam, ditanya juga tinggi badan, berat badan, kemudian ada lagi sakit atau lagi minum obat enggak. Pokoknya konfirmasi ulang apa yang udah kita tadi asesmen di komputer. Setelah di asesmen, kita langsung cek HB. Buat yang belum tahu golongan darah apa, di sini juga bisa sekalian ya buat dicek golongan darah kamu. Nah, alhamdulillah di sini HB aku 13,1, jadi ACC buat donor. Yeay, alhamdulillah. Dan ini udah dipanggil masuk ke ruangan. Jangan lupa ya, cuci tangan dulu sebelumnya, dan kalian boleh milih mau di tangan kanan atau kiri. Oke, jadi ini aku udah duduk dan petugasnya lagi nyiapin dulu alat-alatnya. Di sini aku mau ditusuknya di tangan kanan dan udah mulai deg-degan, keringat udah mulai keluar. Kenapa aku bisa senang banget donor darah? Karena ternyata donor darah itu banyak sekali manfaatnya. Disebutkan di web Kementerian Kesehatan bahwasanya salah satu keuntungan atau manfaat donor darah adalah untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Selain itu juga donor darah ini bisa membantu menurunkan berat badan dan bahkan bisa untuk mendeteksi penyakit-penyakit serius. Karena kan tadi ya darah kita itu bakal diambil sampelnya untuk dilihat dan juga diketahui apakah terdapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena kan tidak mungkin kan kalau misalkan ada penyakit atau virus berbahaya dan darah kita didonorkan kepada pasien yang lagi sakit. Oke, jadi ini udah didesinfeksi sama petugasnya dan sedikit diberi tekanan pakai alat tensian gitu
Selanjutnya langsung ditusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang bilang ditusuk jarumnya itu nggak sakit, fix bohong banget, karena yang aku rasain tetap sakit ya guys. Cuman sakitnya itu pas ditusuknya aja. Kalau udah kayak gini udah nggak sakit lagi, cuman agak sedikit pegal, makanya tangannya itu harus digerak-gerakkan. Ini dia, aku mau diambil darah sampai kurang lebih 350 cc. Ini tuh waktunya berbeda-beda ya, setiap orang ada yang 5 menit, 10 menit, 15 menit, gimana kecepatan darahnya keluar dari tubuh. Makanya si posisinya harus tetap standby dan si tangan jari-jarinya itu harus digerakin biar lancar. Oke, manfaat yang aku rasain ketika sering donor darah ini tuh ke badan tuh jadi lebih enak, segar, dan juga jadi lebih hampang atau lebih ringan gitu. Kalau kamu sendiri, manfaat apa sih yang kamu rasain ketika kamu rutin donor darah? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini dia, alhamdulillah aku sudah selesai donor darahnya. Tuh kan di sini bakalan diambil sampel darah kita buat diperiksa ulang, buat di cross check ulang. Oke, setelah itu kita langsung ke bagian gizi. Di sini dapat snacknya, kemudian juga dapat vitaminnya. Oke bun, sekian dulu ya video kali ini. Buat bunda yang mau donor darah dan bawa anak bisa juga loh, karena di sini ada playgroundnya juga.